Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafita Lutfia Priyanti dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan dari Prodi Bahasa Inggris, kelas BING, dan dengan NIM 2019-8581. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan mata kuliah AIK. Let's go! Baik, materi yang pertama yaitu mengenai gerakan pembaharuan Islam. Dalam gerakan pembaharuan Islam terdapat sejarah peradaban Islam dalam berbagai bidang. Apa saja itu? Bidang kedokteran, bidang teknologi, dan juga bidang pendidikan. Selanjutnya juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam. Apa saja itu? Yang pertama ada krisis politik. Krisis politik ini meliputi pemimpin tidak mengamalkan ajaran agama. Selanjutnya serangan tentara Mongol dan runtuhnya Abbasiyah. Terjadinya disintegrasi umat Islam dan juga perang salib. Yang kedua itu terdapat kemerosotan ekonomi, dan yang ketiga ada konflik keagamaan. Setelah itu juga ada tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Siapa saja itu? Yang pertama ada Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan juga Sayyid Ahmad Khan. Baik, sekian penjelasan singkat mengenai materi gerakan pembaharuan Islam. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu latar belakang berdiri dan tujuan Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah SAW. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada faktor subjektif. Apa sih faktor subjektif itu? Yaitu adalah faktor yang berkaitan dengan kepribadian Ahmad Dahlan, bahwa beliau sebagai pendiri Muhammadiyah pada saat itu dianggap memiliki karakteristik yang khas. Salah satunya yaitu memiliki kepekaan sosial yang tinggi, cepat mendiagnosa penyakit umat dan menentukan terapinya. Salah satu obsesinya ialah ingin menyatukan ulama di Indonesia serta meningkatkan pendidikan umat Islam. Sebab hanya dengan pendidikan yang memadai, umat Islam bisa lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan. Kebodohan dan keterbelakangan hanya bisa diatasi dengan satu kata: pendidikan. Latar belakang yang kedua yaitu faktor objektif. Apa sih yang dimaksud dengan faktor objektif? Yaitu fakta-fakta real yang terjadi dan menimpa umat dan bangsa Indonesia. Faktor objektif ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Dari segi internal, yaitu kondisi umat Islam Indonesia pada saat itu secara umum adalah rendah pemahamannya terhadap ajaran Islam. Hal ini sebagai akibat rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki. Akibat dari rendahnya pemahaman mereka terhadap agama Islam, maka seringkali terjadi distorsi, terlebih pada kurun waktu itu Islam lebih difahami sebagai fikih semata. Lalu dari segi eksternal yaitu penjajah Belanda bukan hanya menjajah, tapi juga menyiarkan ideologi agama yakni agama Kristen. Hal ini wajar karena para penjajah bukan hanya membawa misi memperoleh keuntungan secara finansial, tetapi juga mempunyai misi kristenisasi. Yang selanjutnya yaitu tujuan Muhammadiyah. Adapun tujuan dari Muhammadiyah yaitu untuk membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat yang memahami prinsip Islam sebenarnya serta menjalankannya dengan baik tanpa adanya pengaruh tradisi atau budaya lain yang bertentangan, dan diharapkan terwujudnya agama Islam yang menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan di muka bumi. Baik, itu dia penjelasan singkat mengenai materi latar belakang dan tujuan Muhammadiyah.
Baik, materi selanjutnya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Yang pertama, pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang akidah yaitu sejalan dengan pandangan para ulama salaf. Yang kedua yaitu beragama adalah beramal. Yang ketiga, dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat yaitu memahami Al-Quran. Yang kelima, bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari penerjemahan Al-Quran dan organisasi adalah wadah dari tindakan nyata tersebut. Yang keenam, sesuai dengan dasar pemikiran bahwa seseorang itu perlu suka dan bergembira, maka orang tersebut harus yakin bahwa mati adalah bahaya. Akan tetapi, melupakan kematian adalah bahaya yang jauh lebih besar dari kematian itu sendiri. Yang ketujuh, yaitu kunci persoalan kehidupan adalah peningkatan kualitas hidup dan kemajuan yang sedang berkembang dalam tata kehidupan masyarakat. Yang kedelapan, yaitu pembinaan generasi muda dengan jalan interaksi langsung. Materi selanjutnya yaitu Muqaddimah Anggaran Dasar atau ART Muhammadiyah, atau kita singkat menjadi MADM. MADM lahir dalam konteks awal kemerdekaan bangsa dan memasuki era modernisasi awal Indonesia setelah lepas dari cengkraman penjajahan. Pada saat itu, perkembangan Muhammadiyah dalam hal lahiriah dipandang memerlukan sentuhan ruh, serta masuknya pengaruh dari luar dipandang memerlukan garis pijak organisasi. Mukaddimah ini memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi, cita-cita yang ingin diwujudkan, dan juga cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Anggaran dasar Muhammadiyah menguat apa saja sih? Ada nama organisasi, nama pendiri, tempat kedudukan, identitas dan asas, lambang organisasi, maksud dan tujuan, usaha, keanggotaan, pimpinan, unsur pembantu pimpinan, organisasi otonom, permusyawaratan, rapat kekayaan dan keuangan, serta laporan. Itu dia penjelasan singkat mengenai materi Mukaddimah Anggaran Dasar atau ART Muhammadiyah. Materi yang selanjutnya yaitu kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah itu gerakan Islam. Gerakan Islam yang dimaksud Muhammadiyah ialah dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah Islam Muhammadiyah ditujukan kepada dua bidang. Bidang pertama perorangan, bidang kedua kelompok masyarakat. Bidang pertama dibagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama, orang yang sudah Islam dakwahnya bersifat pembaharuan atau tajdid. Yang kedua, orang yang belum Islam dakwahnya bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk Islam. Bidang kedua yaitu kelompok atau masyarakat, bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Sifat Muhammadiyah. Sifat Muhammadiyah yaitu yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Selanjutnya yang keempat yaitu bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Yang kesepuluh yaitu bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Materi yang selanjutnya yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCH semula merupakan usulan ideologi Muhammadiyah, tetapi karena dikhawatirkan ada tuduhan sebagai ideologi tandingan negara, maka dicarikanlah padanan dari kata tersebut. Kemudian dipilihlah kata keyakinan dan cita-cita untuk menggantikan kata ideologi.
Meskipun demikian, keputusan ini tercatat sebagai ijtihad di bidang ideologi dan kemudian disempurnakan di Tanwir Ponorogo tahun 1969. Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCH) semula merupakan usulan ideologi Muhammadiyah, tetapi karena dikhawatirkan ada tuduhan sebagai ideologi tandingan negara, maka dicarikanlah padanan dari kata tersebut. Kemudian dipilihlah kata keyakinan dan cita-cita untuk menggantikan kata ideologi. Meskipun demikian, keputusan ini tercatat sebagai ijtihad di bidang ideologi dan kemudian disempurnakan di Tanwir Ponorogo tahun 1969. H.M. Muklasrowi, Bendahara BPH IBM Bekasi, yang mengungkapkan bahwa matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah (MKCH) merupakan rumusan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah, faham agama menurut Muhammadiyah, dan misi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, apa saja isi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah? Yang pertama, yaitu Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Yang kedua, yaitu Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Yang nomor 3 yaitu Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan A. Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Selanjutnya yaitu nomor 4. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, yaitu Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih, dan dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Yang kedua yaitu akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Yang selanjutnya yaitu ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang diturunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Yang selanjutnya juga ada muamalah duniawiyah, yaitu Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah, pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu nomor 5, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan materi dari AIK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.